Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi Dunia Kripto bersama Amarket. Rekan trader, selama 1 minggu kita sudah melihat bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa yang terjadi pada aset kripto yang paling terkemuka Bitcoin. Dan kita bisa lihat bagaimana kemarin Bitcoin telah mencapai level ketinggian yang paling maksimum dalam sejarah. Kemarin Bitcoin rekan trader bisa lihat menembus level 108. Ini adalah level ketinggian yang paling tertinggi dalam sejarah Bitcoin. Sama seperti yang telah saya prediksikan pada minggu lalu. Kalau rekan trader lihat pada minggu lalu bagaimana analisa yang telah saya lakukan, walaupun memang saya bilang peluang pelemahan sangat besar, tapi tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan itu telah menjadi kenyataan rekan trader. Bagaimana Bitcoin, saya memprediksikan bahwa Bitcoin akan naik ke posisi yang paling tertinggi berada di seputaran 103. Tapi kenyataannya adalah Bitcoin benar-benar naik lebih tinggi lagi dan dia berhasil menyentuh level 108.432. Ini adalah level ketinggian yang paling maksimum dalam sejarah yang terjadi pada Bitcoin. Kita tahu bahwa penguatan yang sangat signifikan tidak bisa dilepas dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang terjadi, terutama bagaimana Donald Trump memberikan sebuah kejabanan, atau setidaknya Donald Trump memberikan sebuah harapan akan menjadikan Amerika merupakan sentral Bitcoin, kripto, ya, dan cadangan devisa Amerika dialihkan juga ke dalam Bitcoin, sehingga bagaimana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba membeli Bitcoin sehingga persediaan Bitcoin semakin berkurang dan membuat Bitcoin ini naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan kita lihat rekan trader, bagaimanakah pergerakan Bitcoin ke depan setelah dia telah mencapai level tertinggi menjelang akhir tahun. Dan yang paling utama adalah bagaimana Bitcoin ini bisa naik lebih tinggi lagi sampai ke posisi yang paling tertinggi menuju di saat pelantikan Donald Trump menjadi presiden Amerika pada bulan Januari tanggal 21 nanti. Kalau rekan trader lihat secara garis besar, apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini, dia masih memiliki kecenderungan untuk naik yang lebih tinggi lagi. Tapi harap diperhatikan, ada beberapa data informasi ekonomi penting yang bisa menjadi penghalang bagaimana Bitcoin itu bisa meraih posisi yang lebih tinggi lagi. Dan sesuai dengan judul kita, tema kita pada saat ini, saya mengangkat sebuah tema tentang Bitcoin terkoreksi pasca FOMC. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, karena kalau rekan trader lihat rapat pertemuan FOMC rekan trader nanti malam pukul 2 dini hari mulai dirilis. Kita tahu bahwa selama hampir 1 tahun sudah terjadi 2 kali pemangkasan tingkat suku bunga. Yang paling pertama itu pada bulan September lalu, di mana pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point yang dilakukan oleh The Fed. Setelah itu 25 basic point, dan pada hari ini, dini hari nanti, diperkirakan masih berada di sekitaran 25 basic point. Bagaimanakah pengaruh pemangkasan tingkat suku bunga atau pengaruh dari FOMC terhadap Bitcoin? Kita sangat mengetahui bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini sangat memberikan peluang yang tinggi, peluang yang besar untuk bagaimana penguatan Bitcoin ke depan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, seperti kalau kita lihat di pemangkasan tingkat suku bunga bulan September yang lalu di saat tanggal 19, ya. Pertemuan FOMC tanggal 19 kita lihat, nah di sini 19 September, ya. Nah, di sini kalau tidak salah di seputaran ini September 19. Nah, di sini. Sini rekan trader. Nah, rekan trader kalau lihat di sini, ya ini di range ini ya. Mungkin saya coba
besarin dulu. Nah, ini kalau nggak salah, ini tanggal bulan 10, sabar. Saya coba ini. Oke, nah, sabar. Sini bulan 10. Nah, di sini. Ini. Rekan trader bisa lihat. Pasca setelah pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basis point pada tanggal 19 September, rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini dia naik ya, yang tadinya masih berada sekitaran 60.000 ya, dia bisa naik selama 1 minggu, kemudian dia naik sampai ke level paling tertinggi sebesar 64.000. Walaupun dia sempat naik terus sampai ke 66.000, setelah itu dia mengalami pelemahan. Tapi secara garis besar, efek yang terjadi pada pemangkasan tingkat suku bunga, rapat pertemuan FOMC yang dilakukan, dia memberikan tekanan yang sangat luar biasa di posisi ini sampai Bitcoin bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Bayangkan dari 60.000 sampai dia terkoreksi di 66.000. Nah, ini di saat pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basis point. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pemangkasan tingkat suku bunga itu apabila dia terjadi sebesar 25 basis point? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan buat kita semuanya, rekan trader, karena sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, ya. Sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di saat pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Secara garis besar kita lihat, rekan trader, pemangkasan tingkat suku bunga ini dia akan memberikan suatu kesempatan buat Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi lagi jika statement yang dikeluarkan oleh The Fed adalah dovish. Nah, di saat statement yang dikeluarkan The Fed adalah dovish, ini artinya dia akan membuat tekanan terhadap dolar Amerika dan membuat Bitcoin memiliki peluang yang sangat besar naik. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan sini adalah bagaimanakah 25% basic point dikeluarkan? 0,25% atau 25 basic point dikeluarkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa apabila memang nanti 25 basic point dikeluarkan dan tendensi yang dilakukan oleh The Fed lebih ke kecenderungan hawkish. Ini yang menjadi tekanan yang sangat luar biasa terhadap Bitcoin. Hal ini juga ditandain dengan angka tenaga kerja yang semakin berkurang, ya, pengangguran semakin meningkat. Ini yang faktor utamanya. Faktor utamanya bahwa apabila nanti dia 25 basic point dan pernyataan dari The Fed kemungkinan lebih banyak ke hawkish karena sebelumnya lebih banyak ke dovish, atau dovish tidak terlalu kuat dovish, kecenderungan ke hawkish, dia akan membebani pergerakan Bitcoin ke depan. Secara fundamental ya rekan trader ya. Nah, dan kalau rekan trader lihat secara teknikal rekan trader harap sekali diperhatikan bahwa di sini sudah terjadi doji di sini. Nah, kemungkinan besar ya, ini secara teknikal ya rekan trader. Kalau secara fundamental kita akan lihat bagaimana pidato statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti malam, dini hari nanti ya. Kita udah tahu memang 25 basic point, tapi pidato yang akan dikeluarkan Jerome Powell nanti kita akan lihat bagaimana tendensi dia. Apakah dia lebih banyak ke dovish, agak kurang dovish, atau dia memiliki kecenderungan ke hawkish. Nah, karena kalau data-data yang dikeluarkan kebanyakan memang kita bisa lihat kecenderungan dia menuju ke hawkish. Artinya kalau kecenderungan dia menuju ke hawkish, ini akan menjadi beban yang berat terhadap Bitcoin ke depan. Ya, ini akan menjadi beban berat terhadap Bitcoin ke depan. Dan secara teknikal rekan trader lihat bahwa ini kemungkinan besar, kalau di sini rekan trader lihat ini kemungkinan dia udah mulai doji di sini ya. Jadi kemungkinan apakah dia sudah mulai menjadi tanda-tanda untuk Bitcoin mengalami pelemahan yang lebih lanjut. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, rekan trader lihat di sini di saat kekuatan sudah tidak ada dia mengalami pelemahan. Ya,
Dan di sini di saat kekuatan sudah tidak ada kemungkinan doji di sini, dia bisa memberikan tekanan yang sangat luar biasa untuk Bitcoin jatuh ke posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu, bagaimanakah prospek Bitcoin setelah FOMC dirilis? Nah, ini yang menjadi permasalahan yang paling besar. Oleh karena itu saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan ini dia bisa turun sampai level paling maksimal di seputaran 96.854. Apabila nanti dia bisa menembus level 101. Ya. Apabila dia menembus level 101, artinya dia akan turun sampai level paling minimal di posisi 96.854. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa naik ke posisi yang lebih tinggi? Bisa. Menurut saya peluang naik ke posisi lebih tinggi juga sangat besar setelah ini. Dan posisi yang lebih tinggi sampai minggu depan menurut saya itu dia akan mencoba sampai di 113.000. Itu adalah nilai Bitcoin yang kemungkinan besar bisa saja terjadi apabila nanti dia masih tetap meneruskan rally bullish ke depan. Nah, tapi secara teknikal kalau kita lihat dengan adanya candle doji seperti kayak gini, artinya dia bisa memberikan masukan atau memberikan sinyal bahwa tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa turun. Oleh karena itu sampai minggu depan saya memprediksikan bahwa Bitcoin bisa turun asal dia bisa melewati level 101.000. 113 ya. Nah, ini adalah nilai yang bisa tercapai apabila dia menyentuh level ini, artinya dia akan turun sampai ke level paling minimum di seputaran 98.854 yang merupakan level Bitcoin terendah sampai 1 minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader tetap pantau terus ya, secara teknikal saya sudah bilang pengaruh FOMC sangat besar. Apakah nanti dia lebih banyak pilihan yang lebih banyak oleh Jeremy Powell adalah lebih banyak ke hawkish atau dovish atau tidak kuat dovish di situ. Kita udah tahu bahwa 25 basic point memang akan terjadi ya, dan kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan itu terjadi. Apabila nanti dia hawkish, contohnya memang diberikan statement bahwa hawkish, artinya Bitcoin akan hancur-hancuran. Tapi kalau memang dia lebih ke dovish, Bitcoin punya peluang naik lebih tinggi lagi sampai di posisi yang tertinggi yang telah saya bilang di seputaran 113. Tapi tidak tertutup kemungkinan apabila nanti lebih hawkish, Bitcoin turun ke level 96.854. Oke rekan trader, demikianlah tema kita kali ini, dunia kripto kita kali ini tentang Bitcoin terkoreksi pasca FOMC. Semoga apa yang saya bawakan, apa yang Amarket berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video edukasi, video-video tentang Bitcoin, dunia kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.